Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait UTS pemrograman sistem jaringan, yang dimana menggunakan platform Red Hat dengan course Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible, yang dimana di sini proyeknya itu ada pada section 10.2 dan 10.3. Di sini saya akan mengerjakan bagian yang pertama dulu, 10.2, yaitu deploying Ansible. Di sini untuk hasil akhirnya kita menginstal dan mengkonfigurasi Ansible, lalu memodifikasi serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada playbook. Baik, untuk yang pertama di sini kita start lab dulu. Kita copy bagian ini, lab spasi start spasi review minus cr1. Kita copy, paste pada Jupyter Lab, lalu enter. Baik, sembari menunggu saya akan menjelaskan bagian spesifikasinya. Di sini bagian spesifikasi yang diperlukan, kita menginstal otomatisasi konten navigator pada workstation. Yang kedua, direktori project Ansible kita itu berada pada /home/student/review minus cr1. Lalu yang ketiga, pada node control kita diminta untuk membuat sebuah inventory file yang bernama inventory, yang dimana file tersebut menampung sebuah grup yang bernama dep, dan dep tersebut menampung dua host, yaitu server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Yang selanjutnya kita diminta untuk membuat file konfigurasi Ansible yang bernama ansible.cfg. Lalu yang selanjutnya kita diminta untuk login ke otomatisasi hub yang ada pada utility.lab.example.com. Lalu selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah file konfigurasi untuk otomatisasi konten navigator yang bernama ansible navigator.yaml. Dan selanjutnya di sini kita diminta membuat playbook yang bernama users.yaml. Dan selanjutnya kita diminta untuk mengedit isi daripada playbook package.yaml. Lalu yang selanjutnya kita diminta untuk menambahkan tugas pada playbook.yaml. Dan yang terakhir kita diminta untuk menyelesaikan masalah yang ada pada playbook verify_user.yaml. Baik, untuk sini kita lanjut ya. Di sini sudah selesai, sudah berjalan labnya. Di sini untuk perintah yang pertama kita diminta untuk menginstal otomatisasi konten navigator pada workstation. Baik, langsung saja kita eksekusi. Di sini untuk perintahnya sudo spasi dnf spasi install spasi ansible minus navigator. Kita copy, lalu paste, enter. Lalu di sini kita diminta untuk masukkan password, yang dimana passwordnya itu adalah student. Kita copy saja, lalu paste di sini, enter. Baik, di sini sudah terinstall ya. Lalu di sini muncul pertanyaan, is this okay? Ya, kita tekan yes saja. Baik, kita tunggu proses instalasinya. Baik, sudah selesai. Di sini ada keterangan komplit. Dan perintah yang kedua, pada node control kita diminta untuk membuat sebuah file inventory yang bernama inventory. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus kembali ke directory review minus cr1. Baik, kita copy ini, Ctrl C, Ctrl V, lalu enter. Setelah itu kita membuat sebuah file yang bernama inventory. Kita copy saja. Di sini perintah untuk membuat file itu vim, lalu kita pastekan dan enter. Setelah masuk ke halaman kerja, kita tekan I untuk masuk ke mode editor. Setelah itu kita masukkan isi atau konten dari file inventory yang telah kita buat, yaitu sebuah grup yang bernama dep dan dua server, yaitu server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Lalu kita pastikan di sini
Setelah itu kita escape untuk kembali, dan titik 2 wiki untuk menyimpan. Setelah itu pada perintah ketiga kita diminta untuk membuat sebuah file konfigurasi Ansible yang bernama ansible.cfg. Baik, langsung saja di sini kita membuat. Kita copy, lalu pim, enter, lalu i untuk masuk ke mode editor. Setelah itu kita masukkan konten yang ada pada ansible.cfg ini. Itu kita paste, lalu kita escape untuk keluar, itu titik 2 wiki, enter. Setelah itu untuk perintah yang keempat kita diminta untuk membuat sebuah file konfigurasi navigator yang bernama ansible-navigator.yaml. Kita copy saja, lalu kita copy, itu kita pim, enter. Setelah itu kita diminta untuk mengisi kontennya. Kontennya itu adalah sebagai berikut yang ada pada perintah 4.1. Di sini kita tekan i dulu untuk masuk mode editor, itu kita paste. Setelah itu kita escape untuk keluar, titik 2 wiki untuk menyimpan, lalu enter. Setelah itu pada 4.2 kita diminta untuk menjalankan portman login utility.lab.example.com. Baik, di sini perintahnya kita copy saja, Ctrl C, lalu Ctrl V, enter. Setelah itu kita diminta untuk masukkan username yaitu admin dan passwordnya Red Hat. Baik, login sukses. Setelah itu pada perintah 4.3 kita diminta untuk menjalankan Ansible Navigator. Setelah itu di sini perintahnya kita copy saja, lalu kita paste, enter. Baik, kita tunggu sebentar. Baik, jika muncul keterangan seperti ini, kita tekan saja escape untuk kembali. Baik, setelah itu pada perintah kelima pada directory project kita diminta untuk membuat dan menjalankan sebuah playbook yang bernama users.yaml. Di sini pertama kita buat dulu playbooknya yang bernama users.yaml. Kita copy, kita pim di sini, lalu enter. Setelah itu kita tekan I untuk masuk mode editor. Setelah itu kita masukkan isi kontennya. Ini kita copy, lalu kita paste, escape, titik 2 wiki, enter. Setelah itu kita menjalankan playbook yang telah kita buat tadi dengan perintah ansible-navigator spasi run spasi /, Ctrl C, lalu enter. Setelah itu kita masukkan yang perintah yang ini, -m spasi stdout spasi users.yaml, Ctrl V, enter. Baik, kita tunggu sebentar. Dan di sini sudah selesai. Sini keterangannya changed, yang berarti user yang bernama Joe dan Sam telah berhasil ditambahkan pada host server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Setelah itu untuk yang perintah ke-6 kita diminta untuk mengubah isi daripada playbook package.yaml yang pertama. Kita buka dulu playbooknya. Sini pim, gitu. Baik, di sini kita diminta untuk mendefinisikan sebuah play variable yang bernama package dengan
dua nilai, yaitu http dan mariadb.server, mariadb minus server. Baik, di sini kita kopikan saja bagian ini yang parse ini, Ctrl C. Lalu di sini kita dulu masuk mode editor, lalu kita pastikan di sini Ctrl V, itu kita escape untuk kembali. Setelah itu titik 2 wiki enter. Setelah itu untuk perintah yang 6.2 kita diminta untuk menjalankan package.yml yang telah kita ubah tadi. Kita kopikan perintah seperti yang tadi, Ctrl V, enter. Lalu perintah yang ini -m spasi stdout spasi package.yml kita copy, itu kita pastikan di sini, enter. Kita tunggu proses eksekusinya. Baik, di sini sudah selesai. Kita lihat di sini install httpd dan mariadb-server telah berhasil diinstal pada server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Setelah itu untuk perintah yang ketujuh kita diminta untuk menambahkan tugas pada package.yml. Kita masuk saja ke playbooknya. Baik, di sini kita kopikan bagian ini yang paling bawah yang teksnya lebih tebal. Ctrl C. Lalu di sini kita masuk ke mode editor dulu. Setelah itu kita Ctrl V. Setelah itu kita escape, titik 2 wiki enter. Setelah itu untuk perintah yang ketujuh titik 2 kita diminta untuk menjalankan playbook package.yml yang telah kita tambahkan task baru yang tadi. Baik, di sini perintahnya sama seperti yang awal. Kita enter, lalu kita kopikan lagi, enter. Kita tunggu sebentar. Baik, di sini untuk install Redis-nya itu pada bagian server a.lab.example.com keterangannya skipping ya, skipping. Kita lihat pada perintah yang ke-8 kita diminta untuk memperbaiki masalah yang ada pada verify_user.yml playbook. Pertama kita cek dulu playbooknya, Ctrl C, kita enter. Itu kita kopikan ini bagian perintah untuk cek playbooknya, kita enter. Baik, di sini ada keterangan error. Itu kita lihat di perintah 8.2 kita diminta untuk mengoreksi kesalahan ejaan yang ada pada verify_user.yml. Baik, kita kopikan, kita copy playbooknya, ini pim. Kita lihat di sini bagian yang salahnya itu ada pada bagian ini, pada bagian ansible.builtin.user. Di sini menggunakan huruf D, sedangkan yang benar itu harus menggunakan huruf T. Kita sudah kita ganti dengan huruf T. Itu kita escape, titik 2 wiki enter. Baik, setelah itu pada perintah 8.3 kita diminta untuk menjalankan
atau mengecek lagi apakah masih ada kesalahan pada playbook ini. Kita paste, enter. Kita kopikan lagi perintah untuk ceknya, enter. Kita tunggu sebentar untuk outputnya. Jadi di sini ada keterangan. Kita lihat pada perintah 8.4 kita diminta untuk mengoreksi identitasi error yang ada pada verify underscore user.yaml. Baik, coba kita cek. Ctrl V, enter. Di sini pada bagian when, di sini bagian when-nya agak maju ya, harus mundur. Harus sejajar sama Ansible, harus sejajar sama ansible.building.line live. Setelah itu kita escape, nah titik 2 wiki, lalu enter. Setelah itu kita ke perintah 8.5, kita diminta untuk menjalankan atau mengecek lagi playbook verify underscore user.yaml. Kita kopikan, lalu kita paste, enter. Setelah itu kita kopikan bagian untuk ceknya, perintah untuk mengecek, kita paste lagi, enter. Kita tunggu untuk outputnya. Baik, di sini sudah aman ya, sudah tidak ada lagi. Setelah itu kita coba cek, coba jalankan eksekusi verify underscore user.yaml nya. Kita pastikan di sini, enter. Kita kopikan bagian yang ini, enter. Kita tunggu untuk outputnya sebentar. Nah, di sini sudah aman. Selanjutnya kita ke bagian evaluasi untuk mengevaluasi apakah hasil kerja kita masih ada salah atau tidak. Kita kopikan perintahnya lab spasi grade spasi review minus cr1, kita kopikan lalu kita pastikan. Baik, di sini tidak ada kesalahan. Soalnya kita finish lab agar kerja kita yang selanjutnya tidak terpengaruh oleh apa yang kita kerjakan pada video ini. Kita pastikan di sini lalu enter. Agak lama ya karena labnya siang. Nah, di sini udah selesai. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.